Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila dengan NIM H0223025. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 23A. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis instrumen tes objektif yang telah saya lakukan, meliputi uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda untuk 30 siswa dan 10 butir soal. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir pada mata kuliah yang diampu oleh Ibu Fauzia Hakim, SPD, MPD. Izinkan saya memaparkan uji tersebut. Baik, pertama saya akan melakukan hasil uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk melihat sejauh mana setiap butir soal benar-benar mampu mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Dalam rekaman ini saya akan menunjukkan proses perhitungan korelasi antara skor butir dan skor total untuk menentukan apakah setiap soal dinyatakan valid atau tidak. Pertama-tama di sini saya mempunyai data tes objektif. Baik, pertama itu kita masuk di SPSS. Baik, di sini kita masuk di SPSS. Yang pertama itu kita masuk di variable view. Variable view itu kita memasukkan soal dari soal pertama sampai 10. Pertama itu di sini S1 itu soal 1, S2 soal 2, S3 soal 3, S4 soal 4, S5 soal 5, S6, S7, S8, S9, S10. Kemudian di sini kita menambahkan skor total. Di sini di desimalnya kita ganti menjadi 0. Kemudian di measure kita ganti menjadi scale. Kemudian kita masuk di data view. Di sini kita mengambil data dari Excel. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita masuk di SPSS, Ctrl V. Oke, baik. Di sini datanya sudah ada. Terus kita masuk di Analyze, Correlate, Bifurcate. Kemudian data ini kita Ctrl A. Oke, baik. Di sini kita dapat melihat kevalidan semua dari 10 butir soal.
di sini di soal pertama itu 2 bintang. 2 bintang di sini yaitu sangat valid. Kemudian yang 1 bintang itu valid. Di sini kevalidan itu dilihat dari apabila lebih kecil dari 0,05 itu valid. Di sini yang tidak valid itu lebih besar dari 0,05 yaitu 0,24. Jadi yang valid, soal yang valid itu ada soal pertama, soal kedua, ketiga, keempat, dan ke-10. Baik, selanjutnya yaitu uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Di sini kita hanya menggunakan soal yang valid saja, yaitu soal 1, 2, 3, 4, dan 10. Baik, yang pertama itu kita melihat K. K-nya itu banyak item yang dalam instrumen, yaitu banyak soal yang valid. Banyak soal yang valid itu yaitu 5. Kemudian K kurang 1 yaitu sama dengan K kurang 1, enter. Kemudian M-nya itu yaitu sama dengan average average yaitu di skor totalnya di blok. Kemudian balas kurung, kemudian enter. Kemudian K kurang N itu sama dengan K dikurang M, enter. Kemudian ST-nya itu sama dengan VAR. Kemudian dalam kurung skor total balas kurung, kemudian enter. Kemudian K sama dengan K kemudian K bagi K kurang 1, kemudian enter. Kemudian sama dengan M kali bintang kali K kurang N, kemudian enter. Kemudian sama dengan K kali ST, kemudian enter. Kemudian sama dengan K kali M, kemudian bagi K kali ST, kemudian enter. Kemudian di sini sama dengan 1 dikurang M ini dibagi K kali ST sama dengan enter.
Kemudian di sini setelah kita mendapatkan dari hasil dari K kurang 1, M, K kurang M dari semua ini, kita mensubstitusi nilai dari R11 yaitu reliabilitas butir instrumen penilaian secara keseluruhan. Jadi di sini kita sama dengan K bagi K kurang 1 yaitu ini, kemudian dikali ini. Kemudian enter. Baik, di sini kita mendapatkan reliabilitasnya yaitu 2,29. Kita lihat dari tabel koefisien reliabilitas itu, di sini terdapat R11-nya itu lebih kecil 0 di R11 itu berada di rentang lebih kecil dari 0,80 atau lebih besar dari 1,00. Jadi reliabilitasnya ini dikategorikan sangat tinggi. Baik, setelah uji reliabilitas, sekarang kita uji tingkat kesukaran. Di sini kita mencari seberapa banyak jawaban benar dari 30 siswa ini dengan cara yaitu sama dengan sum. Kita di sini memblok soal pertama. Soal 1 sama dengan dalas kurung, terus enter. Di sini kita terapkan ke semua soal. Oke. Jadi kemudian di kesukaran kita sama dengan rumusnya itu B per JS, yaitu B jawaban yang benar dan JS yaitu jumlah siswa. B jawaban yang benar itu 16, kemudian bagi jumlah siswanya itu ada 30 siswa. Kemudian enter. Oke, di sini kita mendapatkan tes kesukaran di soal pertama. Kemudian kita terapkan di soal selanjutnya. Oke, di sini kita mendapatkan kesukaran dari soal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ke-10. Ya, kemudian di sini kita melihat interpretasinya. Di sini di soal pertama itu 0,53. Di sini dapat dilihat dari indeks kesukarannya berada di rentang 0,30 dan berada di indeks kesukarannya itu berada di antara 0 lebih kecil 0,30 dan lebih besar atau sama dengan 0,70. Jadi indeks kesukaran dari 0,53, 0,63, 0,63 dan seterusnya itu berada di rentang sedang, di kategori sedang. Jadi kita dapat tuliskan sedang. Jadi kita terapkan ke semua soal karena di sini semuanya berada di kategori sedang. Setelah uji tingkat kesukaran tadi, sekarang kita berada di uji yang terakhir yaitu uji daya pembeda. Baik, langsung saja kita ke analyze scale
reliability analysis. Kemudian di sini kita memindahkan item yang soal yang valid tadi, yaitu soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal ke-10. Kemudian baik, kita melihat dari tabel reliability statistik, yaitu Cronbach alpha. Yaitu di sini nilainya itu 0,295. Kemudian di sini kita melihat di tabel item total statistik di kolom correlated item total correlation. Di sini kita memilih untuk melihat daya pembedanya apakah cukup atau tidak. Jadi perhatikan nilai itemnya. Item yang dipilih adalah item yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0,3. Oke, dapat dilihat dari soal 1, 2, 3, 4, dan 10 ini tidak ada yang nilai itemnya itu sebesar atau sama dengan 0,03. Jadi tidak ada nilai yang cukup untuk, tidak ada nilai atau soal yang valid dari soal ini. Jadi tidak ada yang cukup untuk dipilih. Jadi tidak ada yang dipilih. Baik, itulah tadi hasil uji yang saya lakukan, yaitu uji validitas, reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.